Halo, ada suaranya nih? Ada Ustadz. Alhamdulillah. Baik, ini sudah 19.45, Masya Allah, sudah cukup banyak ini yang hadir kita. Dari mana aja ini? Yang paling jauh dari, Masya Allah. Saya lihat ada Makassar tadi, Saya dari, Surabaya. Dari saya mana? dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Masya Allah, Palangkaraya. Jam berapa di situ sekarang, Bu? Sama jamnya, jam 19, sekarang jam 19:46. Sama ya? Sama. Alhamdulillah. Bukannya tambah 1 jam ya, Bu? Bukan, saya wilayah apa waktu Indonesia bagian Barat. Kalau Kalimantan Selatan yang lebih Oh, duluan oke. 1 jam. Oh iya, beda sedikit ya. Tempatnya, Hmm, waktunya sama ya. sama Pak. Masya Allah dari Jombang. Kita baik untuk mengefisiensikan waktu. Masya Allah dari Banten. Bunda Atifah, Alhamdulillah. Kita dimulai saja, Bunda ya. Siap, siap. Baik, kita Iya, Pak Ustadz. izin saya mulai ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil furqan. Alhamdulillah kepada Allah kita memuji atas segala curahan nikmatnya ya Bunda ya kita jauh kelihatannya ya kita tidak kalau untuk sengaja ketemu itu Masya Allah tidak segampang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kemudahannya kesempatannya kesehatan terutama curahan rizki iman Islam ya Ayah Bunda untuk mau hadir dalam acara yang memang ini dari judulnya saja bau-baunya sudah tidak mungkin kalau yang tidak suka dengan agama, dengan hidayah Allah. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sudah mengumpulkan kita pada hari ini karena cinta dengan agamanya, karena ingin belajar menuntut ilmunya, karena ingin mendekatkan diri dengan kalam-kalamnya. Mudah-mudahan juga Allah mengumpulkan kembali kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan, kita memohon terus-terus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam rindu, salam hormat, salam pengagungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya yang setia dan mudah-mudahan kita ayah bunda bersama seluruh keluarga Allah masukkan kita ke dalam umatnya. Baik, Ayah Bunda, kita dalam edisi perdana, kemudian malam yang penuh kemuliaan ini, kita santai saja, kita silaturahmi, kita saling berbagi tentang sebuah yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang Allah berikan. Kita akan bahas insya Allah tentang hari ini, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah lewat lewat Al-Qur'an. Kemudian tak kenal maka tak apa namanya? Terkenal maka tak Tak sayang. maka ta'aruf, Ibu. Kalau tak kenal, ayo kita ta'aruf. Ya, Masya Allah. Terkenal Penyanyi. maka tak sayang, makanya kita ta'aruf biar saling kenal. Biar nanti kita ada muncul sayang di antara kita semuanya. Mohon izin kepada para ustadz, ustadzah yang ikut hadir karena acara ini adalah buat semuanya. Kita berbagi bukan hanya untuk karena saya bisa mengajarkan lebih dari ayah bunda gitu ya sama teteh akang di sini, tapi kita ingin
saling berbagi saja. Nanti saya akan belajar dari ayah bunda dalam bidang yang lain, dalam hal yang lain, atau bidang yang sama dengan metode yang lain. Jadi perkenalkan, izin saya nama Solehudin. Oh, ini udah di sama admin sudah ditulis ya, sama MAG-nya Solehudin. Aslinya saya dari Singaparna, dari Tasikmalaya. Kemudian sekarang saya tinggal di Bandung, di Bandung, daerah Cileunyi. Ada yang dari Bandung ini? Siapa yang dari Bandung? Ustadz, saya Pak Ustadz. Siapa nih? Siapa yang dari Bandung? Yasir, Yasir. Ya sih, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti kita bisa ketemuan di Bandung ya. Bukan hanya dunia maya, kita dunia nyata bisa bisa ketemu. Saya di Bandung sudah lumayan lama. Saya masuk tahun 2000, berarti sudah 25 tahun saya di sini kuliah. Terakhir saya di UIN ngambil apa namanya? Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian ya alhamdulillah sudah beberapa buku gitu ya. Salah satunya nanti ada bahasa Arab juga, kita bisa launching, kita bisa perkenalkan, tapi tujuannya tetap saya ngambilnya kepada Al-Quran gitu ya. Bahasa Arabnya bukan untuk jadi TKI, bukan untuk jadi TKW. Nanti bahasa Arab saya kasih judul kecil, mengenal bahasa Arab untuk mencintai Al-Quran. Karena basic saya S2 saya memang dari pendidikan bahasa Arab. Kemudian istri saya alhamdulillah satu, anak ada empat ya, alhamdulillah semuanya eh, lumayan masih kecil gitu ya, semuanya masih kecil, pada ada yang besar. Kalau ada enam rezekinya, yang dua sudah mendahului kakak-kakak yang lebih besar seharusnya. Alhamdulillah masih ada yang empat lagi. Allah kasih kepercayaan sama saya untuk menemani di di sini bersama-sama. Kemudian apa lagi ya? Mengajar sehari-hari, kebanyakan saya dari kalau yang formal sangat jarang ya. Terakhir saya menjadi dosen di universitas di sebuah universitas di Tasik yang formal itu. Kemudian saya fokus ke apa namanya? Fokus yang ke non formal begini, masuk privat, masuk ke instansi, ke rumah, ke masjid, ke madrasah untuk menyampaikan metode yang akan kita bahas ini. Kemudian nanti biasanya lanjut ada belajar tafsir, lanjut ke bahasa Arab, lanjut ke yang lain kita dengan tim ya kita berbagi alhamdulillah. Untuk paling jauh metode ini sudah sampai offline ya, yang saya sampaikan offline itu sampai Sukabumi, sampai Jakarta. Sebelum COVID itu saya pada kelas di Jakarta di Masjid Sudirman. Setiap Sabtu Ahad saya di situ pagi-pagi. Kemudian hari Jumatnya saya di daerah mana itu? Dari Tangerang itu, dari Tangerang. Lumayan rutin di sana. Kemudian sampai COVID kita tiarap, kemudian kita apa namanya, hikmahnya jadi banyak online. Saya ngajar online sampai ke yang di Jepang, orang Indonesia, anak-anaknya tapi sudah orang sana, alhamdulillah. Kemudian dia orang Indonesia yang tinggal di Amerika, kemudian yang kalau di luar negeri dari apa Norwegia, Norwegia ada yang orang tua, kemudian anak-anaknya ada sedikit bahasa Indonesia, saya ngajar campur-campur. Ya, pokoknya bahasa nyambung lah ya. Bahasa Indonesia campur-campur Inggris-Inggrisan begitu. Kemudian ternyata ada pengalaman, ada tetangganya pengen ngaji juga mualaf, full orang 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 Norwegia. Saya tanya, ini saya nggak bisa bu, bahasa saya buat anak-anak aja yang anak ibu baru ngerti. Kemudian, oh enggak, udah bisa lah ngajar lah. Saya bilang, "Kan dampingi ya bu ya, kalau ada apa-apa minta didampingi." Tapi Masya Allah ternyata alokasi rezeki 1 bulan Pak gitu ya. Orang yang tidak bisa apa-apa gitu ya, boro-boro bisa apa-apa dia baru masuk Islam. Kemudian saya dengan bahasa
ter- terbatas sekali, kemudian dia masuk Quran. Dia satu hari tiga tiga pertemuan waktu itu ya, 3 hari, satu hari 3 pertemuan dia mintanya digeder saja sama saya ya, digeber aja sama saya. Kemudian alhamdulillah 1 bulan dia masuk Quran. Saya kirim Quran dari sini, kemudian apa namanya? Kalau yang online-online yang lainnya, dulu kita ada CD ya Bu ya. Dia kita kasih buku satu paket sama CD-nya. Kemudian sekarang udah jarang kan orang pakai CD. Kemudian ujuk-ujuk, Ustaz alhamdulillah kita sudah bisa, Ustaz alhamdulillah kita sudah bisa. Kemudian kita banyak buka kelas-kelas online selama selama COVID itu. Tapi memang apa namanya? Lagi naik alhamdulillah gitu ya. Semarak sekali. Kemudian kita juga dengan COVID kita tiarap, kita banyak online 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 online. Sekarang kan nanggung sebetulnya gitu ya. Mau berkerumun udah bisa sekarang, tapi orang sudah kadang keenakan dengan online. Jadi sekarang ada hybrid begini. Kadang saya pergi keluar, kadang saya di online seperti ini. Jadi alhamdulillah semua ada hikmahnya. Kemudian apalagi ngajar di instansi, tadi sudah saya singgung. Kemudian di pesantren, saya juga ada beberapa pesantren binaan yang offline itu di Sukabumi. Kita ada sekolah Sukabumi. Saya sangat terharu sekali gitu ya ketika ke Sukabumi. Datang, kemudian kita lihat tata tertib di madrasahnya itu. Tata tertibnya satu, dua, tiga, sampai berapa lah, 10. Kemudian ada saya lupa lagi apa nomor 5 apa nomor 3 gitu, di situ harus menyanyikan lagu Marhalah gitu. Jadi kita punya lagu untuk latihan membaca huruf, ternyata itu jadikan lagu wajib untuk masuk sekolah anak-anak madrasah gitu ya. Masya Allah, ini bener Bu, iya Pak, katanya anak-anak semangat dengan lagu, karena kita bikin enjoy gitu ya belajarnya, kita bikin happy, santai. Kemudian ada lagi sekolah binaan di Bandung sudah ada ya, jelas di Garut gitu ya, di Tasik juga ada sekolah binaan yang memang dia pegang metode. Jadi metode kita ini insya Allah Pak ya Bunda, untuk yang belum bisa sama sekali, kita ada jargon 3 jam 3 tahap, bukan bahasa marketing gitu untuk wah penting datang dulu senang dulu nanti nego lah berapa jam, bukan. Alhamdulillah saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali Allah tunjukkan gitu ya. Banyak sekali 3 jam itu betul. Saya ada dulu kan offline itu saya tempel di masjid, kemudian tiba-tiba ada yang telepon, Ustaz saya mau belajar. Dapat dari mana masjid ini? Wah itu sudah selesai Pak acaranya, saya bilang. Iya pokoknya saya yang pengen bisa, nggak tahu gimana caranya. Berapa orang Pak? Saya sendirian. Kemudian saya tanya, wah Bapak semangat sekali ini. Ya Ustadz, saya mau dikirim ke Sudan. Dia dia tentara, kemudian mau dikirim ke Sudan selama setahun, kalau nggak salah. Bapak takut mati belum bisa baca Quran ya, saya bilang ketembak. Dia bilang, ah Ustadz jangan gitu, tapi iya juga sih Ustadz katanya. Oke, Bapak ada waktu kapan keberangkatan? Saya ada waktu sebulan lagi, kata dia. Saya bilang, saya minta seminggu. Saya tidak minta sebulan, saya minta seminggu. Kemudian kita janjian, ketika saya rawat, dia dekat kantornya istirahat, saya mampir ke masjid yang dekat. Satu pertemuan, tahap pertama, pertemuan kedua, tahap kedua, pertemuan ketiga saya ingat sekali, saya kasih di ujung materi, saya kasih Quran, saya bukakan, dia baca. Kemudian dia menangis, menangis sebesar-besarnya. Ustaz benar ini sih saya Quran ini selancar begini-begini. Iya Pak, saya bilang, Masya Allah Bapak sudah masuk ke Quran ini. Tapi kalau masih ada waktu, minta 1 2 pertemuan lagi biar beberapa materi atau Bapak ada pertanyaan. Iya masih bisa saya Ustaz, masih santai saya. Kemudian dia bawa, kemudian dia pergi ke sana, kemudian dia kontak-kontakan. Alhamdulillah sampai sekarang bersaudara gitu ya. Itu yang ingat saya tuh Masya Allah gitu. Kemudian banyak Masya Allah. Jadi 3 jam itu bukan saya ingatkan Insya Allah bukan bukan bahasa marketing, tapi itu sudah benar-benar Allah bukakan, dan dengan izin Allah, bukan karena materinya, bukan karena ustadznya, bukan karena metodenya. Makanya saya buka tadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Demi Allah yang Maha Penyayang, surat Ar-Rahman ini bercerita tentang seluruh kenikmatan Bu. Jadi nikmat
nikmat di awal-awal ini adalah nikmat-nikmat tentang matahari bagaimana terbit dari barat, bagaimana lautan, bagaimana gunung terus. Ujung-ujung ayat setengah terakhirnya itu berbicara tentang dapat bidadari, dapat air mengalir dua sungai, dapat terus segala macam. Tapi ternyata di kenikmatan itu yang akhirat dan yang dunia itu Allah buka dengan Ar-Rahman. Itu hasil kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang mengasihi, karena dialah zat yang menyayangi. Kemudian ayat keduanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah lah Ar-Rahman itulah yang mengajarkan kita Al-Qur'an. Kenikmatan dunia tadi, kenikmatan akhirat tadi, satu kuncinya adalah kita mau belajar Al-Quran dan Allah sendiri yang mengajarkannya. Bukan metodenya yang cocok, bukan ustadznya yang sudah pengalaman, profesional. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Dekatkan diri sama Allah. Sampai sama ahli tafsir sampaikan yang merusak dunia ini adalah rata-rata orang yang meninggalkan Al-Quran. Tidak mendapatkan kenikmatan dunia, malah dia merusaknya. Perhatikan, dia adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Makanya kita, Masya Allah, bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pengenalan. Nanti kita bertahap ya, Insya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi saya ada tugas dari tim support segala macam bahwa hari ini kita akan sosialisasi eh, tentang bentar, tentang Al-Quran ya. Sebentar, materi ini. Ya, saya coba saya bagikan. Oke. Ada Pak materinya? Ada Ustaz. Ustaz. Ada Ya. Ustaz. Ada. Saya kenalin Ustadz Yasir ini nih. Baru kelihatan fotonya nih Ustadz Yasir ini nih. Ini teman saya ini Masya Allah. Sedang apa Ustadz? Sedang menyaksikan antum ngaji. Masya Allah. Nanti kita sharing banyak sama beliau ya. Beliau ahli multi talenta beliau, Masya Allah. Beliau ini dulu yang mengenalkan saya tentang eh, mendapatkan rumah tanpa riba. Masya Allah. Akhirnya saya dapat rezeki dengan wasilah pertemuan sama beliau yang begitu membekas gitu. Saya, wah oke, saya cari tanpa riba, tanpa riba, tanpa riba. Kemudian, Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan Ustaz, anak kasih waktu buat antum sharing ya. Dan yang lainnya, beliau banyak-banyak sesuatu yang bisa kita ambil. Sekarang mohon izin Ustaz, anak lanjutkan ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sudah kita bahas. Kemudian saya langsung buka dengan sebuah hadis yang sudah sama-sama kita kenal, sudah sering kita dengar, bahkan sudah sebagian sudah hafal. Jadi metode ini saya singgung tadi bahwa yang pertama, metode ini bisa buat yang tidak bisa sama sekali, biar dia mendapatkan metodenya. Untuk yang belum bisa sama sekali dia bisa 3 jam insya Allah dengan on one gitu ya, satu guru satu murid dengan tingkatan dari yang sudah bisa diajak berpikir lah ya, karena kita ada nanti kita pahami. Kemudian yang kedua bisa yang terbata-bata karena kita komplit sekali materinya, kemudian kita secara sistematis untuk dipahami lebih mudah. Kemudian yang ketiga bahkan kepada yang sudah lancar sekali, yang sudah sangat lancar sekali, kemudian dia mencari metode yang bisa dia gunakan untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anaknya, untuk murid-muridnya di madrasah, untuk murid-muridnya di manapun, ini bisa sangat cocok. Jadi biasanya kalau ada pelatihan,
Kita adakan full begitu, nanti dibagi beberapa posisi yang belum bisa paling depan, yang sudah lancar paling belakang, yang pertengahan di itu. Nanti ada kebagian mereka ada jatah jatah giliran. Oh, ini buat jatah yang belum bisa sekali level 1 ini kemudian kemudian dan semuanya alhamdulillah cukup cukup apa namanya bisa mendapatkan beberapa yang untuk bekal pulangnya. Baik, hadis yang sudah kita hafal ini, Rasulullah SAW bersabda, khairukum, bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, man ta'allama, siapa yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini sudah sangat kita hafal. Ada beberapa poin sedikit yang harus bisa saya tambahkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah ada dua saja bagian, ada dua golongan saja ternyata yang Allah anggap dia orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara tentang harta, kita tidak berbicara tentang jabatan, kita tidak berbicara bagaimana sebuah ibadah-ibadah yang besar. Tidak bicara jihad, tidak bicara haji, tidak bicara infak sodako, tidak. Kita yang sangat ringan sekali sebuah amalan ini. Ya, sebuah amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun, mungkin tanpa modal ya, bisa katakan seperti itu. Yang pertama adalah ketika kita belajar Al-Quran. Nanti kita ada sesi intensif. Ya, kalau yang mau lanjutkan intensif, kita lanjutkan. Berbayar tidak berbayar. Kalau mau ngasih silahkan saya kasih. Nanti ada tim support yang menyampaikan. Tanpa biaya sama sekali. Tapi menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum. Jadi cuma dua golongan saja dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang yang mau belajar. Yang kedua, orang yang mengajarkan. Lihat Pak. Lihat Bu ya. Tidak ada opsi ketiga. Ketika saya sudah bisa, kemudian saya tidak mau mengajarkan, maka saya tidak masuk jadi hadis yang baik di sini. Ketika saya sudah lancar, katakanlah saya siap 30 menit bisa satu juz, 15 menit bisa satu juz, 10 menit bisa satu juz, saya bisa hatam setiap hari, keren sekali, hatam terus, hatam terus, hatam terus, hatam terus, tapi tidak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Ketika saya meninggalkan mengajarkan yang saya bisa tadi. Ketika ayah bunda hatam berapa kali, merdu sekali ayat suaranya, lancar sekali hafalannya, tapi tidak mau mengajarkan, maka dia tidak mendapatkan kebaikan dalam hadis ini. Yang kedua, yang tidak bisa itu masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Kalau yang tidak bisa meninggalkan belajar, kalau yang bisa meninggalkan mengajar, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Tidak penting hatam berapa kali. Ya. Jadi saya dengan berbekal hadis ini, saya mengejar orang yang belum bisa. Saya datangi RT, saya datangi RW, saya datangi kecamatan. Wallahi saya datang ke kecamatan. Kalau ada sebuah kalau ada sebuah kelurahan yang mau belajar secara privat ataupun klasikal, kapan waktunya saya datang dan gak usah bayar. Kenapa? Saya nggak mau dicopot dari kebaikan hadis ini. Ke ente sudah bisa nggak mau ngajar, tetap nggak ada yang baik. Saya datangi. Saya datangi, silakan, silakan. Kalau sudah saya datangi, kalau sudah saya tempel flyernya, kalau saya sudah sampaikan di WA, kalau saya sudah sebarkan setiap di pertemuan, itu sudah bukan salah saya lagi. Masa saya harus harus cekik biar kamu ngaji sama saya? Nggak begitu. Ya, sama jadi 50-50, Pak. Orang yang belum bisa sama orang yang sudah bisa, kesempatannya tetap sama. Asal yang belum bisa, yuk datang belajar. Yang sudah bisa, jangan berhenti cari orang untuk bisa diajari Al-Quran. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Silahkan, luar biasa ya. Kalau hadis ini ada mengena ke hati kita, kayaknya buta huruf cepat selesai ini. Buta huruf cepat selesai di Indonesia ini. Berapa persen? 70% di Indonesia itu buta huruf itu. Ya.
Jadi kalau 30% ini nyari di samping-sampingnya, samping-sampingnya, ya cepat sebetulnya gitu ya. Jadi cari berbandingan berapa? 30% banding 3 lah, banding 4 lah gitu. Satu orang nyari 4 orang itu sudah, kalau semua bergerak itu kan selesai, alhamdulillah insya Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dan ini adalah yang ditakutkan oleh syaitan. Kita semua bergerak bersama-sama, motivasi bersama-sama. Yang belum belajar berbondong-bondong datang, yang sudah bisa juga semangat mencari siapa yang belum bisa. Ini menegangkan. Ini menegangkan untuk syaitan. Ini sangat ditakuti. Makanya kita mau baca Quran yang dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada setannya masih. Masih saya harus berlindung dari dia? Iya. Kenapa? Kita gampang males, kita gampang merasa cukup sudah pinter, kita merasa sudah selesai belajar Al-Quran. Padahal tahapannya sampai akhir hayat kita harus menjadi orang yang berikut andil di dalam Al-Quran. Nggak belajar, kalau tidak, yuk ngajar bareng-bareng. Kalau yuk ngajar kita bareng-bareng. Silahkan yang mau gabung dengan saya yang sudah bisa, mangga kita sama-sama memberantas ini eh, teman-teman kita yang harus kita ajarkan. Ini sekilas saja saya sudah sampaikan tadi. Kemudian kita masuk ke sebuah saya dalam slide ini ingin menyampaikan Bapak Ibu bagaimana posisi Al-Quran. Ya, Al-Quran ini dikatakan mukjizat terbesar milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari TK, SD, madrasah segala macam yang disampaikan mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita pegang ini yang tidak lebih dari 600 halaman, 600-an halaman gitu ya, 604 halaman. Ini ternyata seluruh para ulama sepakat mukjizat yang bisa dibanggakan oleh umat Islam. Mukjizat itu, Pak, mukjizat itu dikatakan mukjizat karena bisa mengalahkan telak musuhnya. Mukjizat, ajaza yu'jizu itu melemahkan, mengalahkan, menghancurkan. Mu'jiz, sesuatu yang mengalahkan seluruh musuh-musuh Islam. Ketika Fir'aun sombong dengan sihirnya, maka mukjizatnya adalah seperti sihir. Kalau mereka mereka melemparkan tali ilusi menjadi ilusi seperti ular, Nabi Musa tongkat benar-benar jadi ular. Oh, itu mukjiz, mengalahkan langsung telak dia. Yang pertama masuk Islam adalah orang ahli sihir ya. Langsung, wah ini lebih dari kemampuan kami. Kami tidak bisa, ini mesti dari yang maha kuasa. Ya. Ketika dunia kedokteran rada maju di zaman Nabi Isa alaihi salam, ya udah ada operasi, sudah ada segala macam segala macam. Nabi Musa memegang tanah, kemudian dilepaskan jadi burung yang hidup, mengalahkan kedokteran, mengalahkan apa bahasanya medis yang waktu itu sedang diunggulkan. Jadi mukjizat itu mengalahkan lawan-lawannya. Kebayang nggak Bu, 1400 tahun kita ini diserang oleh seluruh umat Islam, maaf, seluruh orang yang benci Islam, 1400 tahun, kata Allah jawabannya di sini. Kalahkan mereka dengan ini. Hancurkan mereka dengan ini, bikin mereka tunduk sujud kepada Allah dengan ini. Ya. Padahal, lihat, mukjizat yang pertama saya sebutkan di sini ada mukjizat Isra Mi'raj. Wah, kita peringati lah. Isra Mi'raj kita peringati. Ya, bagaimana kapal luar angkasa sekarang tidak akan bisa secepat secepat buruk, dikalahkan oleh kecepatan buruk, bolak-balik satu malam sudah sempat sholat dulu, sudah sempat ngobrol dulu sama Allah, sudah segala macam, kata Allah tidak akan ada yang bisa mengalahkan kecepatan Isra Mi'raj, kecepatan cahaya dari Mekah ke mana, ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kemudian naik ke atas kemudian balik lagi, jangankan sampai ke Sidratul Muntaha lah, dari Mekah ke Palestina aja sudah tidak mungkin pada zaman tersebut. Kemudian kata Allah, iya itulah mukjizat. Kalian tidak bisa.
Ya, jadi ini adalah mujizat yang sangat besar. Tidak semua orang bisa melaksanakannya, tidak akan pernah bisa, dan sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa. Siapa yang akan bisa naik ke Sidratul Muntaha? Tidak ada. Tetapi tetap para ulama tidak menyebutkan bahwa mukjizat yang hebat besar ini bukan mukjizat terhebat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menggerakkan awan dan hujan. Di Madinah pernah kejadian, ya Rasul, hujan sudah lama kepada kami. Kalau sebentar lagi tetap di sini, dia akan membanjiri taman-taman, kebun-kebun kami dan perumahan-perumahan kami. Kemudian Rasul berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan untuk menunjuk awan dengan jarinya, kemudian digeserkan. Real, menggeserkan pohon, ya, menggeserkan pohon. Namanya Rukanah kalau nggak salah. Rukanah itu dia ahli gulat. Kemudian suatu saat dia ketemu di sebuah padang pasir. Kemudian, kamu Muhammad? Iya, saya Muhammad. Kamu Nabi? Iya, Nabi. Kamu Rasul? Iya, Rasul. Apa buktinya? Kamu mau apa? Kata Rasulullah SAW. Kalahkan saya. Kita bergulat. Kamu dapat apa? Kalau kamu mengalahkan saya kasih 100 unta. 100 domba. Kalau kamu kalah, kamu masuk Islam, kata Rasul. Kita lihat. Kemudian sekali pegang, dibanting dia. Kemudian dia bengong langsung. Kaget. Tidak pernah ada yang bisa mengalahkanku. 100 unta lagi. 100 domba lagi. Banting lagi. Sampai 3 kali. Kemudian dia baru bilang, wahai Muhammad, ini bukan domba-domba saya. Sayangilah saya, wahai Muhammad. Kamu itu memang luar biasa. Kamu itu hebat. Kamu itu juara. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya dalam bergulat selama ini. Kemudian kata Rasulullah, kamu menganggap saya hebat dengan begitu? Iya, aku hebat. Kamu mau yang lebih hebat dari itu? Apa? Kemudian beliau memanggil pohon kurma. Wahai kurma, sini. Jadi kayak di film-film animasi gitu ya, Bu ya. Kayak film-film fantasi. Geser pohon ser gitu. Mendekat kepada Rasul. Kemudian mundur lagi. Ser. Mujizat besar, Bu. Tapi bukan. Kata para ulama itu bukan mujizat terhebat. Kemudian Rukanah pun masuk Islam dan meminta dombanya tidak jadi diambil. Dan memang tidak diambil, Rasul tidak butuh domba-domba mereka. Kemudian yang keempat, saya sebutkan di sini membelah bulan. Oh, ini sudah terkenal mujizatnya. Kurang apa, Bu, mujizat Allah? Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Minta ini, minta bukti. Wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai Muhammad bilangnya. Wahai Muhammad, kalau kau benar Nabi, belah bulan. Ngapain kamu minta-minta belah bulan? Kalau benar-benar belah, berarti engkau benar-benar Nabi, berarti kami akan beriman kepadamu. Kemudian berdoa sama Allah, kata Allah tidak akan Muhammad. Mereka tidak akan beriman. Ya Allah, izinkanlah saya untuk berusaha mengislamkan mereka. Oke, kata Allah semata. Kemudian tunjuklah ke bulan, kemudian dikisaratkan dengan tangan, kemudian bilahnya terbelah, kemudian Rasul balikin lagi, kemudian menyatu lagi. Kemudian Sultan itu mulai mengatakan, wah memang Muhammad ahli sihir. Kemudian sudahlah Rasul pulang dengan sedih. Tapi beberapa hari kemudian ada rombongan-rombongan dari Syam mengatakan, kamu perhatikan nggak waktu malam apa ya ada bulan terbelah gini 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 gini. Mereka mulai bingung. Wah, kalau sihir tidak mungkin seluas itu bisa mempengaruhi orang. Ilusinya tidak mungkin bisa sebanyak itu. Kata kata para ulama ini tetap bukan mujizat yang terbesar yang dimiliki Rasulullah. Banyak lagi mujizat, 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 mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap nomor satunya adalah Al-Quran. Makanya untuk itu kita harus ada motivasi lebih, ada semangat lebih untuk mempelajari kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan ini sebagai mukjizat setiap masa di zaman mereka jago dengan dunia bahasa, Al-Quran mengalahkannya. Di zaman mereka jago dengan menulis, menulis kemudian berpuisi dengan berpantun, Al-Quran mengalahkannya.
Ya, di zaman mereka dunia kecerdasan aturan hukum, Al-Quran mengalahkan. Di saat mereka dengan teknologi menemukan ini itu, Al-Quran mengalahkan. Jadi kala dikali-kali terus Al-Quran tetap mengalahkannya. Masya Allah ya, Al-Quran. Jadi kalau hanya belajar membacanya, itu adalah pintunya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi ibadah dalam membacanya. Yang menjadi ibadah dalam membacanya. Yang pertama catatannya, ini adalah ucapan Allah. Bukan jin, bukan syaitan, bukan bisikan-bisikan siapapun. Bukan guru-guru yang emang terus lo tidak pernah berguru. Gitu kan. Dari siapa-siapa tidak ada. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan jelas bil ufuqil mubin kata 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 Allah Subhanahu wa taala, si jin si maaf, si malaikat itu terlihat jelas bahwa dia benar-benar malaikat di tempat yang terang, tidak tempat yang gelap remang-remang. Ini jin atau malaikat? Bukan. Datang siang di tengah terik matahari turun kemudian menyampaikan terang, tidak mungkin makhluk yang lain. Kemudian datangnya hanya kepada Nabi Muhammad SAW, sudah putus. Kalau ada yang datang mengaku datang lagi wahyu, itu bukan Al-Quran. Kalau datangnya ke Nabi Musa, bukan Al-Quran. Datangnya ke Nabi Isa, bukan Al-Quran. Kalau datangnya ke Nabi Muhammad, itu adalah wahyu, itu adalah Al-Quran. Kemudian menjadi ibadah dalam membacanya. Ini salah satu yang paling paling ringan sekali. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, bukan dari WhatsApp, kitab Allah. Barang siapa yang baca satu huruf bukan dari Instagram, dari kitab Allah, bukan dari Facebook, bukan al-Facebook, bukan, bukan al-WhatsApp, bukan al-Instagram, Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan dan 10 kebaikan. Jadi 10 kali lipat. Yaitu 10 kebaikan per hurufnya. Kemudian saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf, 30 kebaikan. Yang pertama catatannya Al-Quran, bukan Al-Quran, bukan Al-WhatsApp. Yang kedua, Bapak Ibu, hadis ini mengisyaratkan, ini yang masih kadang ada orang yang terganggu ya, bukan terganggu. Iyalah terganggu. Ngapain ngaji ngaji terus, ngapain baca-baca terus, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, alif lam mim. Sampai hari ini silahkan buka ilmu tafsir, ulama siapapun, tidak ada yang menafsirkan, memahami apa itu alif lam mim. Ya mungkin dia sedikit mengartikan ini dengan istihadnya, dengan prasangkanya begitu. Tapi yang letterlek alif itu apa, lam itu apa, mim apa tidak ada dari Rasulullah SAW. Apa artinya? Bisa saja Rasul mengatakan, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka bagi dia berapa huruf ya? Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang pernah ngitung? 19. Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Kenapa bukan Bismillahirrahmanirrahim yang orang sudah kenal lah gitu. Kenapa tidak? Itu kan awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin atau misalkan. Tidak. Rasul ingin menyampaikan, kamu gak ngerti pun apa itu alif lam mim, tetap 30 kebaikan dengan huruf-huruf tadi. Coba. Sekali lagi ya. Allah dengan hadis ini nih lewat Rasulullah SAW ingin menyampaikan, pahala saya diberikan kepada orang yang tidak ngerti baca itu. Apalagi kalau ngerti, apalagi kalau hafal, apalagi kalau mengamalkan. Ini paling ringan saja, sudah dapat. Jadi kebaikan ada berapa juta kebaikan kalau kita khatam Quran itu yang terlewatkan oleh orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Murojaah. Ketika yang lain dalam perjalanan itu bingung ngapain, mati lampu, nggak ada apa gitu ya. Orang yang hafal Quran, Masya Allah, tidak akan kesepian. Dia bisa bermesraan, dia bisa bermunajat, doa-doanya dikutip dari sana, dia bisa mentadaburi. Itu itu salah satu spesial dari hadis bahwa
Tidak ngerti pun dia sudah dapat pahala. Gitu ya, jangan sampai ibu ngaji terus, bapak ngaji terus, ngerti aja kagak ngapain. Itu hadisnya menjawab. Jangan lagi terganggu. Ya, kita tidak ngerti, tapi Rasul tetap memberikan kebaikan kepada yang bacanya. Lihat, Bu. Membaca Al-Quran itu tidak bisa asal-asalan. Ini yang pertama. Bahkan kemampuan kita baca Quran dengan benar menjadi bukti keimanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 121. Surat 2 ayat 121. 2121. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Yatlunahu. Kemudian mereka bertilawah. Yatluna itu bertilawah. Membacanya. Haqqa tilawatihi. Tilawah keluar kan? Dengan tilawah sebaik-baiknya. Sebenar-benarnya. Haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi. Itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Jadi, yang pertama, ketika kita bagus bacaannya, Allah memuji, "Weh, ente bener beriman berarti sama Quran ini. Kamu bener berarti imannya." Langsung dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, langsung diangkat. Ketika bacaan kita benar, ketika kita membacanya dengan sesuai kaidah bacaan Al-Quran. Sampai situ cukup? Tidak. Wa may yakfur bihi. Barang siapa yang ingkar untuk membaca dengan benar, untuk belajar tajwidnya, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Aduh, ini waktunya saya tidak mau panjang lebar, sebetulnya nanti saya sampaikan beberapa lagi lah ya, baru kita diskusi sisanya ya. Saya sampaikan ini aja dua ayat lagi ya. Hmm, saya ingin singgung sedikit ini tentang bahwa Allah mengatakan rugi loh kalian. Rugi loh kalian. Ingin menyampaikan begini. Gambaran rugi itu beda untuk setiap kalangan. Ada yang mengatakan, wah saya rugi 100.000, saya kehilangan uang 100.000. Kemudian kenapa? Karena dia jualannya punten ya, misalkan jualannya jualan jualan apa ya? Katakan jualan cilok ya. Saya mohon maaf ini contoh-contoh saja nih. Wah rugi nih saya 100.000 100.000. Kemudian untuk yang jualan mobil kira-kira kehilangan 100.000 itu besar apa kecil? Dia ke ngambil untungnya katakanlah 3 juta misalkan, 2 juta, 1 juta. Hilang 100.000. Beda dengan tukang cilok yang hilang 100.000. Ya, jadi kalangan kita ini ketika mengatakan rugi itu siapa dulu? Pada bahasa istilah bahasa Sunda keren sekali tapi saya tidak akan sampaikan ya. Jadi beda Bu, saya katakan rugi itu belum tentu heboh buat ibu. Cuma segitu, gitu ya. Kenapa? Karena ke, milik ibu itu tidak bisa sama dengan saya. Tapi buat saya segitu tuh habis kehidupan saya gitu. Nah sekarang yang mengatakan bahwa ruginya itu adalah yang menggenggam langit, yang menggenggam bumi, yang meng-ACC kita menikmati surga dengan seluruh kenikmatannya, tinggal di sana unlimited, apapun yang kita inginkan diberikan fasilitasnya. Kemudian dibilang rugi, ini rugi. Sama dengan tadi, benar kata Allah. Lawannya adalah rugi ini. Jadi kalau Allah yang ngomong itu jangan disamakan. Ketika Allah yang berfirman itu, segimana saya nggak kebayang gitu ya ruginya. Kebayang nggak misalkan ruginya tukang bala-bala ini, tukang cilok ini 100.000, kemudian kata si tukang mobil, saya kemarin ruginya 1 juta. Kemudian bagaimana yang tukang bala cilok? Waduh, saya kalau rugi 1 juta saya dengan rodanya mungkin diambil begitu. Tidak sama. Tidak sama. Bagaimana kita menyikapi bahwa baca Quran itu menjadi hal yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung puji, langsung stempel oke.
Ini orang-orang yang benar imannya. Oke, ini orang-orang yang membuktikan bahwa dia percaya kepadaku, percaya kepada Quranku, percaya kepada Rasulku. Dia langsung mencap, Masya Allah, itu pujian yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita Allah anugerahkan untuk bisa sama-sama membaca Al-Quran dengan bacaan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya bahasa ayatnya. Haqqa tilawatihi. Haqqa itu hakikat, sejati, haqqa itu tilawatihi, dengan bacaan yang paling sejati, yang paling murni, paling benar. Ya, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kerugian yang tidak terbayangkan gara-gara hal yang kita anggap mungkin sebelumnya itu hal yang apa sih, masih bisa makan, masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa hidup dengan normal segala macam. Allah sentil dengan ayat ini yang mudah-mudahan eh, kena buat kita semuanya hari ini. Kemudian kalau ternyata belum bisa saya baca baik-baik, panjang materinya. Ini ada dua buku yang harus saya pelajari. Yang satu saja masih pusing saya. Bab ini aja enggak bagaimana. Maka kata Allah SWT, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah saja. Yang mudah dulu silahkan. Allah hargai. Sampai dua kali. Faqra'u ma tayassara min. Lanjutan ayatnya. Yang ringan-ringan lah. Jangan sampai hidupmu seharian itu blas tanpa ada sedikit pun membaca Al-Quran. Yang ringan-ringan lah. Baca sing betul, pahami tajwidnya yang bagus. Allah berikan cap kamu benar orang beriman. Kalau nggak bisa sebagus itu ya ringan-ringan silahkan. Ringan, 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 ringan. Masih kurang juga. Sibuk sekali. Tidak mampu juga segala macam. Alokasi yang terakhir. Fastami'u lahu. Dengerin. Fa'idha al Qur'anu, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah. Seneng sama orang yang ngaji. Sekarang sekarang apa namanya, radio apa gitu, lagu apa ganti jam keduanya baca Quran gitu. Jangan habiskan semua dengan lagu-lagu, jangan habiskan semua dengan berita-berita. Kata Allah SWT, ya ini minimal sekali. Faqra'u, mendengarkanlah. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, dengarkanlah. Wa ansitu, simak baik-baik. La'allakum turhamun. Dapat rahmat. Dengernya saja sudah memberikan menjadikan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ayah Bunda, itu saya pikir untuk masalah kenapa kita baca Al-Qur'an, ini nanti kita bahas sesuai kalau ada bahasan obrolan. Saya hanya ingin menyampaikan kemudian apa yang kita pelajari di buku kita. Ini bukunya tanpa penampakannya. Saya akan kasih ringkas-ringkas saja. Ini Marhalah, nama bukunya. Marhalah itu artinya bertahap. Marhalah itu tahapan. 3J, 3T. 3 juta, 3 triliun. Bukan, kita gratis, Bu. Ini bukan masalah uang ini. 3 jam. 3J-nya 3 jam. 3T-nya 3 tahap. 3 jam bisa membaca Al-Quran dari nol dengan sistem 3 tahap. Ini Ustadz Munawar Rifadi, penulisnya teman saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian saya di sini sebagai editor. Nah, ada editor saya di sini sebagai editor di buku ini dengan beberapa cetakan, ini sudah beberapa cetak gitu ya, Alhamdulillah. Saya masuk di, kalau di yayasan saya sebagai ketua yayasan ya, di Yayasan Malhala ini. Kemudian ini kiat suksesnya disampaikan. Apa yang menjadi istimewa di dalam 3 tahap ini? Itu kan pertanyaannya. Kok bisa, bener gak nih? Bisa 3 tahap nih? Oke. Sebelum Bapak tanyakan, saya jawab dulu lah. Yang pertama, Bapak Ibu, kuncinya adalah jam pertama, tahap pertama itu adalah kita menghafal semua huruf. Jadi huruf hijaiyah, ada yang menyatakan 29, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28. Kita ambil yang pertengahan, 29. Ya, 29. Ya, 29 huruf ini kita kelompokkan menjadi 6 kelompok. Ya, masing-masing ada 5 huruf, kecuali kelompok 5. Kenapa dikelompokkan begini? Untuk memudahkan. Jadi satu kelompok pertama berwarna merah
Ini semua garis lengkung ini. Huruf yang melengkung begitu. Nanti ketika dia disambungkan, wah lihat. Ini kan semua kalau sudah di sini di kolom kedua, ketiga, keempat itu sudah sama aja lengkungan. Yang membedakan adalah cuma titik. Sehingga kita ingin marhalah ini ingin Bapak fokus dulu ke kelompok dengan bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian dikasih kata kunci. Huruf ba, catat titiknya di bawah. Ingat titik di bawah, ingat huruf ba. Nun. Saya kasih kata kunci. Titiknya naik. Naik. Jangan atas. Nanti tidak nyambung dengan hurufnya. Titiknya naik. Nun. Ingat naik. Ingat nun. Huruf ya. Dia seperti buaya. Gitu ya. Kalau dimiringkan Bu ke kiri itu dia jadi huruf Y sebetulnya. Ya. Kenapa kita bisa huruf Y seperti huruf Y atau saya juga sebutkan dia buaya. Kenapa? Karena satu-satunya binatang yang bertelur di huruf hijaiyah huruf buaya ini. Itu buaya bertelur. Buaya bertelur. Telur buaya. Ya. Ingat huruf Ingat buaya, ingat huruf ya. Huruf ta apa? Seperti mata. Nanti ada yang kepala, nggak ada matanya, berarti bukan ta. Kalau ada kepala, ada mata, atau lengkung ada mata, berarti ta. Kalau tanpa kepala, berarti dia cuma ha. Burung hantu nanti kata bantunya huruf H itu. Ya, seperti mata. Huruf sa, kata bantunya adalah banyak koin masuk saku. Bapak bayar butuh koin. Nyarinya kemana? Saku. Nah, Bu, Pak, saya kasih semua huruf itu dengan kata bantu. Misalnya saya loncat ke kelompok kelima ya. Lihat. Kelompok kelima ini huruf yang paling bikin orang stres. Mirip semua hurufnya dan pengucapannya juga berat. Kata bantunya. Yang pertama, ditotok. Jadi jarum menancap itu. Totok namanya. Pok. Ketika dipopok keluar darah buat donor huruf zo donor sudah lah ya kata bantunya pokoknya begitu saya kasih kata bantu semuanya hasilnya adalah taruhlah orang ini menghafal huruf 1 menit 1 huruf dalam pertemuan yang 1 jam saya hanya butuh 29 menit oke. Toyib. Ada yang protes. Ustadz kan katanya Arab. Jangan oke-okehan itu katanya. Bahasa Arab we. Toyib. Saya ganti dengan toyib. Keh. Jangan diganti dengan keh ya. Toyib. Ya, baik. Rata-rata ternyata bisa menghafal itu 1 menit sampai 2 huruf. Dan ada beberapa huruf yang sudah tahu dia. Jadi kalau 1 menit 2 huruf, berarti saya butuh waktu setengahnya. Sekitar 15 menit untuk menghafalkan huruf ini. Dan kalau huruf sudah dihafal, sudah bisa, maka secara hitungan maka dia sudah 80% lah. Sudah 80%. Kenapa? Sisanya tinggal sedikit lagi. Jadi AIU, ANI, NUN cuma itu. Ya, kalau yang lainnya huruf semua. Ya, tambahannya cuma AIU saja nanti di depannya. Lihat. Sisanya 1 jam itu banyak sekali sisanya. Sisanya adalah memperkenalkan. Memperkenalkan, ini perhatikan ya. Di depan, dia lengkungnya setengah. Kenapa? Karena dia siap-siap untuk menyambung dengan huruf di depannya. Ketika di tengah, dia sudah ada huruf sebelumnya nyambung. Kemudian huruf di depannya juga dia setengah. Karena siap-siap disambungkan lagi. Di ujung, di belakang, kolom keempat ini, kita kemudian lengkungnya balik lagi. Jadi jangan sampai bingung karena bentuknya di depan, tengah, atau depan, tapi perhatikan saja titiknya. Ketika ada titik di bawah, maka dia ba. Kemudian dilatihlah dia bagaimana nun dinaiknya begitu. Ini yang saya bilang tadi, ada huruf ta itu di kolom keempat ya, baris kelima ini.
Ya, dia kemudian kalau ada matanya berarti dia tak. Kalau tidak ada matanya dia ha saja kepala. Ha itu adalah burung hantu. Kita kasih kata bantunya dia kayak burung dua mata besar punya burung. Burung apa? Burung hantu. Kalau ada kepala tanpa mata, hantu juga beneran. Ada kepala tanpa mata, hantu beneran gitu ya. Nah, ini ada kepala, ada mata, berarti yang ambil taknya. Ya, jadi setengah jam berikutnya, katakanlah kita mengenal huruf ini, nyoba disambungkan dengan huruf-huruf yang lainnya, kemudian puncak dari tahap pertama ini adalah kita mengenalkan dia dua ayat dalam Al-Quran, satu Ali Imran 154, sama Al-Fath 29. Ya, Ali Imran 154, ini ayatnya biasa saja tidak terlalu panjang. Tetapi semua huruf hijaiyah alif sampai ya ada di sini. Cuma dua tempat ini di Al-Quran yang merangkum semua huruf hijaiyah. Ali Imran 154. Jadi ketika kita pelatihan tadi, kemudian saya minta huruf pertamanya apa Pak? Sa. Huruf keduanya mim. Ketiganya hamzah. Nun terus sebutkan. Biasanya rata-rata peserta kita baris pertama, baris pertama itu dia bingung. Oh, rubah aja. Ini kan di atas tadi enak sekali besar-besar, sekarang sudah kecil. Iya, Pak. Ini aslinya begini. Kemudian baris kedua dia sudah mulai ada gambaran-gambaran. Huruf ke baris ketiga sudah lancar biasanya. Masya Allah. Lihat, Pak. Dari satu halaman ini 80%-nya ada huruf. Jadi ketika sudah hafal, maka dia sudah bisa masuk Quran. 80%-nya yang Bapak perhatikan Ibu ini, huruf lagi, huruf lagi, huruf lagi, huruf lagi, huruf lagi, bolak-balik banyak nunnya segala macam. Sisanya hanya 20%. Satu lagi Al-Fat ayat 29. Al-Fat artinya kemenangan. 29 ayat terakhir seperti jumlah huruf yang ada 29. Tadi jumlah huruf kita hafal berapa? 29. Kalau singgung kemenangan itu dengan 29 huruf. Sudahlah ya, ini tahap pertama. Kemudian biasanya kita lari kalau di pelatihan itu sudah hafal hurufnya, ayo kita nyanyi. Kemudian kita nanti ada lagu-lagu di akhir sipan di buku di halaman-halaman terakhir. Dia yang biasanya kita nyanyikan untuk sebagai refreshing. Kalau latihan full satu hari, kami setelah menghafal huruf kita masuk ke latihan. Ini yang saya bilang, ini yang saya bilang jadi lagu wajib madrasah di Sukabumi itu. Pada hari ini ku pergi belajar ngaji. Gak apa-apa kan? Saya nyanyi sedikit, suaranya kayak enak juga ya. Belajar bertahap dengan metode marhalah. Menghafalkan huruf hijaiyah dengan mudah. Dikasih nada yang enteng. Mari kita lafalkan sekarang juga. Pada hari ini ku pergi belajar ngaji. Belajar bertahap dengan metode marhalah. Menghafalkan huruf hijaiyah dengan mudah. Mari kita lafalkan sekarang juga. Alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad ضاد طاء ظا عين غين فا قاف kaf lam mim nun waw ha ya, dua kali ya. Kalau dia sudah hafal semua huruf hijaiyah, kasih lagu ini. Ada anak-anak nih, dia baru hafal satu satu kelompok yang merah saja. Kita kasih yang ini. Wow, pusing, pusing Mister anak saya. Oke, nyanyi dulu, nyanyi dulu, nyanyi dulu. Kita ngapal kelompok pertama ya. Gimana lagunya? Huruf hijaiyah mudah dihafalkan. Hafal dengan cara metode marhalah. Huruf hijaiyah mudah dihafalkan. Ayo kita mulai sekarang juga. Sampai dihafalin. Ba nun ya ta sa sa ta ya nun ba. Jangan menyerah, terus lafalkan.
Ba nun ya ta sa sa ta ya nun ba. Jangan menyerah, terus lafalkan. Masih mau nyanyi? Masih nyanyi? Ayo lagu ini. Belum hafal, berarti harus hafal dulu. Nanti pertemuan besok kita ngapalin huruf yang kuning, biar sekarang lagunya lebih panjang. Masya Allah, dikasih, oh bener seneng Bu. Senang mereka gitu ya. Iya Ustaz, nanti saya mau hafal dulu biar janjinya rada panjang. Nyanyi. Gimana nih nyebutkannya kalau nggak bisa, kalau nggak hafal nggak bisa nyanyi dia. Jadi kita hiburan, fun, menghafal huruf hijaiyah, kemudian didampingi, dibarengkan dengan eh, ini lagu-lagunya ada beberapa lagu nanti di belakang. Ya, jangan lanjutkan nanti saya viral dengan lagunya ya. Kemudian apa setelah tahap pertama itu 1 jam selesai dia sudah menyebutkan semua hafal huruf, kemudian bagaimana bentuk di awal, di akhir, di tengah, bahkan dia dalam rangkaian ayat-ayat hanya menyebutkan hurufnya belum kasih tanda baca. Maaf, jam kedua, tahap kedua, jam kedua itu hanya mengenalkan a i u, an in un. Lihat cuma sedikit pilihannya a i u. Nanti kalau sudah hurufnya hurufnya sama banun yatasa. Apakah ba, apa bi atau bu? Apakah nani atau nu? Begitu kan? Jadi tinggal sedikit lagi materinya. Makanya 80% selesai, huruf itu sudah bisa, maka 80% huruf kita sudah dianggap bisa, sudah selesai dalam belajar membaca Al-Quran. Ke sini baru mengenalkan a i u, bukan dengan istilah tajwid. Garis di atas a, garis di bawah i gitu ya. Garis di bawah di depan huruf angka 9 di atas itu u. Kemudian kita pun didekatkan dengan lagu. Ya, nanti kita akan pahami dulu Pak, ini huruf ba ya. Jadi untuk mengenalkan tanda baca ini, Bapak harus mengetahui huruf pertama. Di sini makanya saya butuh anak yang sudah ada ngerti. Saya bilang tadi di awal, 3 jam ini yang sudah diajak berpikir, sudah ngerti. Kebayang ya ditutnya. Nah, ini contohnya. Nun itu huruf apa? N U N. Ba itu B A gitu contohnya ya. Kita ambil huruf N, nun, N U N berarti N-nya saja. N kasih garis di atas berarti kasih A. Jadi na. N kasih garis di bawah berarti kasih I. N A N I. N kasih angka 9 berarti N kasih U. Nu. Semua huruf. Misalnya huruf apa lagi? Huruf jim. Jim itu J yang diambil. Nah, Jim. J I M. Huruf J-nya saja huruf pertamanya. J kasih A, kasih I atau kasih U. Cuma begitu pilihannya. Kasih A, kasih I. Kalau kita sudah hafal ini A, ini U, hurufnya nggak hafal. Wah, banyak. Berarti kita 29 yang di gambling 29. Jim apa ba apa lama nih. Kalau dikasih tanda baca, apa nih? Saya tahu itu Jim. Oke, J. J ya, bukan. Cuma sedikit. Langsung oh itu iya saya ingat. G tidak lama. Tapi kalau huruf itu akan loading terus. Makanya dikuasakan di puncaknya adalah di menghafal huruf tadi. Kemudian kita juga kasih lagu. Ya, saya kasih ringkas-ringkasnya saja. Jajiju, jajajiju, hahihu hahihu, hahahihihuhu, khahihu khahihu, khakhahihihuhu, sasisu sasisu, sasasisisusu, shashishu shashishu, shashashishishu gitu ya. Kemudian sudah refreshing sebentar. Ayo Pak, lihat contoh katanya nih. Coba saya ingin Bapak sebutkan dulu huruf pertamanya apa? Jim, bagus. Huruf keduanya mim, oke. Huruf ketiganya apa? Ain, bagus. Bapak berarti level awal sudah selesai. Ada jim, ada mim, ada ain. Oke, yang jim sekarang Pak. Dikasih apa? Huruf kedua mim kasih apa? Ain kasih apa? Coba begitu. Oke. Bapak baca Jami'ah. Oh, ja-nya sudah betul, A-nya sudah betul, mim-nya belum, yang keduanya. Tinggal sedikit lagi, Pak. Kalau sudah begitu. Ya. Selesai. Kemudian kita masuk tanda baca kedua. Tadi A, kalau kembar jadi dua an. Kembar dua an. Dua an. Satu I. Kembar dua in. Mau dua an apa dua in? Di dua an apa dua in? Yang ketiga, tanda baca tadi U. Sekarang dua, kayak daun. Daun.
un. Kasih an, in, atau un pilihannya. Ribet Jim. Jim kasih an, Jim kasih in, Jim kasih un. J A N, J an, J in, J un. Cuma gitu. Jan, jin, jun. Nyanyi lagi kayak tadi. Nyanyi lagi kayak an in un, a an I in un. Saya tidak akan lama-lama nyanyi. Kasihan keburu ngantuk nanti ya. Kemudian tanda baca ketiga ini dimatikan, disukunkan. Berarti Bapak, kalau sukun itu adalah huruf awal tanpa vokal. Tidak a, i, u, tidak ada an, in, un. B saja. Tidak ada a, i, u, tidak ada an, in, un, ban, bin, bun. B saja. Tapi dia minimal huruf kedua. Karena tidak akan langsung mati. Harus ada huruf hidupnya dulu. Jadi contohnya ini ada huruf keduanya B. Huruf pertamanya ba. BA. BA, ba tambah B, bab. Bi tambah B, bib. Bu tambah B, bu. Nun. Huruf pertamanya baca apa? N. N itu huruf kedua minimal. Huruf pertamanya apa? Na. Oke. Na tambah N. Nan. Nin tambah N. Nin. Nu tambah N. Nun. Cuma begitu, Pak. Nyanyi lagi. Nasyid lagi lah. Babnan bibnin bubnun bibnan bainun bubnin baunan bibnan nan ninnin nun nun ninnan nainun nunnin naunan ninnan. Ini satu halaman nih full refreshing, nyanyi seger-segerin dulu karena ini puncak dari tanda baca. Puncak dari tanda baca. Latihannya lebih banyak. Ini Pak, ingat ya, kita tadi belajar B, sukun, ba, sukun itu jadi B. Sa tambah B, sab. Yu tambah B, yub. Ko tambah B, kob. So tambah B, sob. Udah langsung. Ini gabungan dari tanda baca pertama, kedua, sama ketiga. Setelah itu, tanda baca terakhir adalah digandakan. Saya mengenakannya huruf yang digandakan ditandai dengan huruf W. W huruf W. Double loh ini. Gitu ya. Jadi gabungan. Ini materinya sudah tidak usah dibahas sebetulnya. Karena sudah bergabungan yang tadi. Ketika Bapak membaca bab, ba, maka dia sebetulnya baknya dulu mati. Kemudian ada yang hidupnya. Tapi nggak usah ditulis semuanya. Ba-nya itu cukup tulis satu, kasih huruf double, tanda double. Summa, su, em, asalnya mim itu jadi M. Su tambah M, sum. Terus tambah lagi M lagi. Nah, M-nya cukup ditulis satu, kasih tanda double. Jadi matikan dulu summa. Tadi suma, nggak ada matinya. Sum, cuma mati. Ini dua-duanya summa. Kemudian nyanyi lagi. Yatanabbaba, yutanabbibu, yatanabbaban, yutanabbibun, yatanannana, yutananninu, yatanannanan, yutananninun. Selesai. Kemudian ini huruf terakhir, kelompok terakhir dengan eh, dengan konsisten warnanya tetap biru dari awal sampai akhir. Ketika bertemu kelompok 6 maka warnanya pun tetap biru. Kemudian latihanlah dia masuk ayat yang dikasih warna merah. Nah, kalau kamu tadi latihan pertama itu full menyebutkan huruf, sekarang dia sudah membaca dengan tanda baca yang barusan selesai dibahas. Ya, kasih warna merah. Kemudian ini saya singgung hadisnya. Sudah selesai. Tinggal Bapak juga padahal yang hitam itu sudah bisa baca biasanya. Bapak Ibu juga sudah belajar itu sudah bisa baca yang warna hitam. Cuman kita belum perkenankan karena ada satu materi yang disisakan untuk di tahap ketiga yaitu membaca Al-Qur'an. Masya Allah, dengan tegas kami kami berani memberikan judul tahap ketiga membaca Al-Qur'an. Jadi tahap ketiga itu sudah masuk Quran.
ya. Materi paling penting dari A sampai E ini, ya, E itu sudah latihan, adalah materi nomor A, membaca huruf yang dipanjangkan. Bagaimana cara memanjangkan huruf? Ada alif, ada ya, ada wau. Dipanjangkan. Kalau tidak ada alif, tidak ada wau, tidak ada ya, tidak ada wau, harus dipendekkan. Saya kasih istilah sendiri. Setiap huruf itu semuanya pendek, kecuali ada alif, ya, wau. Jadi saya kasih kaidah harus praduga tak berpanjang. Jangan sampai jangan sampai huruf semua dibaca panjang. Tidak, praduga tak berpanjang. Ketika ada alif baru panjangkan, ada ya dipanjangkan, ada wo dipanjangkan, dan itu sedikit dari ayat yang kita baca. Sedikit dari ayat yang kita baca ya jadi satu satu ayat itu ada 10 huruf misalkan. Rata-rata itu pendek, hanya sedikit yang dipanjangkan. Kemudian kita latihan lah. Babi bu, babi bu, naninu, naninu, ya yiyu, ya yiyu, tatitu, tatitu, sasisu, sasisu. Kemudian saya kasih merah. Ini pendek, yang lainnya panjang. Bari'ikum. Karena ada alif. Barilir. Eta huruf naon eta? Huruf apa itu bari? Mikir. Nggak boleh. Bari. Tetap pendek. Itu apa ya? Tanya ke istrinya, tanya ke Gojek, tanya ke siapapun boleh, tapi ringnya tetap pendek. Jangan dibawa panjang. Bari, naon, atau yang mikir. Nggak boleh. Tahan, tahan. Praduga tak berpanjang. Gitu ya. Kemudian selesai kita mengenalkan huruf, sudah ayat. Masya Allah. Kemudian biasanya saya tidak ngasih dulu materi apapun sampai dia lancar beberapa ayat, beberapa halaman masuk Quran, menikmati dulu yang sudah dia pahami, dikuatkan. Nanti sudah 20, 30, 40 ayat baru saya masih tambahan-tambahan berapa yang kondisional. Itu deh ya Bunda yang saya sampaikan di tahap ini. Kemudian kita juga singgung beberapa hal yang berurusan dengan tajwid. Meskipun nanti kita siapkan yang lebih komplit di buku kedua bagi yang sudah. Nih, judulnya lain lagi ceritanya. Mahir membaca Al-Quran. Wah, ini sudah kalangan expert masuk sini. Jilid satu pun sudah nikmat baca Qur'annya. Oh, di sini ditahan tiga, di sini didengungkan, di sini ditahan panjangan beberapa. Sudah cukup di buku ini. Ini saya kasih bocoran yang ada viral di TikTok, ada yang lain-lain itu. Saya kasih bocoran itu lagu kita. Ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal sama kok oh ini masih sama kok di piring ini kemudian saya rubah sama kok samangka. Itu viral sekali ternyata dijanjikan sama beberapa Masya Allah ya. Saya baru tahu, berarti Ustaz ini lagunya Ustaz. Hah? Sekenal terkenal itu ya gitu ya. Alhamdulillah. Itu dari kita, Alhamdulillah. Kemudian ini untuk latihan membaguskan huruf suara. A, I, U, A. U, An, Ani, A. Minal awai a i an a i a dengan beberapa simbol huruf. Babi bubab bubam bani babba minal bawabi babi bam babi ba. Satu huruf lagi. Tati tutat tutan tani tatta minat tawati tatita tatita. Itu saja ayah bunda yang bisa saya singgung. Harapannya adalah termotivasi, semangat. Yuk kita bareng-bareng
asik sekali, enjoy sekali baca Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian pahala yang Allah siapkan begitu, Masya Allah, tidak tanggung-tanggung alokasi kenikmatan dunia akhirat tadi. Kemudian sisanya saya serahkan kepada ya Bunda. Silakan nanti tim support kita akan mengarahkan yang ingin lebih intensif. Karena ini saya cuma bisa sekilas, 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 sekilas. Nanti kita butuh waktu lebih dalam. Bagaimana sesuai dengan tahapannya atau ada yang kebutuhannya. Oh saya butuh yang ini aja Ustaz, saya sudah bisa. Oh saya belum bisa Ustaz, butuh ini. Nanti silakan sampaikan di grup, ada link-link yang kita arahkan, nanti biar diisi ya. Sisanya saya kasih waktu kita sekitar 15 menit mungkin ya, biar tidak terlalu malam untuk kita diskusi panjang lebar. Silahkan yang ingin bertanya, saya kasih waktu seluas-luasnya. Mohon maaf atas kekurangannya, ya Bunda, itu saja yang dari saya inti materinya. Eh, Silahkan, yang sisanya kita ngobrol. Sistem angkat tangan atau mau langsung boleh. Saya tutup dulu ya suaranya. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya Ustaz, Bangga, silakan. kalau kita ingin belajar metodenya gimana, Ustaz? Masya Allah, Kebetulan lah ini masalah. sudah ngajar anak-anaknya, sudah belajar ngajar anak-anak, Ustaz. Dengan senang hati, Pak. Nanti kita ajarkan. Dan sangat mudah. Jadi, semua orang akan bisa mengajar. Ketika dia sudah bisa baca Quran, sudah cukup. Nanti kita ajarkan. Dan tapi memang ada beberapa hal, apa namanya? Kemampuan dia sebagai guru itu akan sangat berpengaruh dengan metode yang disampaikan. Kalau bahasa penulisnya, metode yang mudah itu belum tentu bisa disampaikan dengan mudah ketika gurunya tidak menguasainya. Karena ada apa ya, bahasa Arabnya itu yang pertama at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, metode itu lebih penting dari materi pembelajaran. Tapi ada yang keduanya, al-muallimu ahammu minat tariqah. Gurunya lebih penting daripada metodenya. Yang ketiga, yang terakhir, wal qalbu ahammu minal muallim. Dan hatinya, kesucian jiwanya lebih penting daripada si guru. Jadi ada pengaruh. Nanti silakan kita arahkan, Bapak begini, 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 begini. Nanti insya Allah mudah, Bapak. Itu ada semacam pelatihannya atau gimana, Ustaz? eh Nanti disiapkan sama tim ya, tim support ya. Kalau kira-kira ada beberapa orang yang seperti Bapak minta minta pelatihan, minta segala macam, kita kita bisa kondisikan. Sering Pak kita mengadakan training-training untuk pengajar. Baik, sekarang Ustaz. Sama-sama Pak Assalamualaikum warahmatullahi Afwan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustadz tanya, Silahkan. Kayaknya angkat Ustadz, tangan ya. Kasihan tadi udah muka-muka ini ya ya. saya Silakan Pak. nyari Boleh Pak, silakan Pak. nyari itu untuk teman Atau saya. disebutkan namanya, kemudian bertanya. Ya, Ya, saya juga tadi Pak Siap Panana tadi ya. ya. Saya nggak muncul. Nama Silakan. Ana Randy Ustadz di Jakarta Barat. Masya Allah, mengapa Randy? eh Ana ingin tanya, apakah akan ada pertemuan lagi Ustadz? Kemudian sebagai bahan murojaah ini Ustadz akan memberikan PDF-nya di grup WA atau kami harus beli di luaran? Tadi saya lihat saya di marketplace di Tokopedia kalau tidak salah harganya Ya, 75.000 lah kira-kira begitu. Jadi baik. nanti seperti apa begitu? Syukran Ustadz, Ya, jazakallah khairan. oh, ya, aku Afwan. Yang pertama, masalah kapan kita ketemu lagi? Nanti saya rencananya tiap bulan dengan tim itu bicara tentang seperti ini ya, secara di webinar seperti ini, tapi materinya mungkin sosialisasi seperti ini. Untuk Ya. intensif, nanti ada kelas-kelas khusus biar tidak bosan, Pak. Nanti Bapak masuk lagi bulan depan begini lagi kan. Kasihan ke Bapaknya. Jadi Bapak nanti diarahkan, saya masalah sistem nanti saya serahkan sama tim seluruhnya.
Nanti bagaimana diikuti saja, diarahkan sama mereka. Itu yang pertama. Insya Allah saya rutin akan ada hadir untuk menyampaikan. Yang pertama di sini yang secara umum sosialisasi. Yang kedua nanti kita bisa rutin lagi di kelas-kelas yang sudah diatur oleh tim support kita. Ya, Yang kedua untuk pertanyaan PDF dulu yang pertama. Untuk PDF yang pertama dengan berat hati ya Pak ya. Dulu kita sebarkan sebanyak mungkin. Dulu kita sebarkan sebanyak mungkin. Asal minta kita kasih, asal minta kita kasih. Sampai akhirnya ada sebuah apa ya, saya nggak bagus bilangnya. Dia hanya merubah Banun Yatatha nih 5 huruf ya, nih. Dia rubah jadi wajar lah. ta Diakuin karyanya dia gitu ya. tanabaat. Dia hanya rubah hurufnya ke atas ke bawah begini Pak gitu ya. Ya, ya, ya. Akhirnya Ya, bahkan ya. bahkan karena dia di online-nya gencar sekali, kita beberapa menyampaikan di begini-begini kemudian dia bilang, "Oh, ini Ustadz kayak ini." Saya nggak ketanggapi lah ya gitu ya. Padahal dia memang awalnya dari tim kita juga sebetulnya. Kemudian yang untuk pembelian nanti kita ada siapkan dari di grup ini, di grup di sini harganya insya Allah nanti sama ya. Kenapa? Karena saya yang pegang, karena saya yang Ya, pegang. Saya kasih ke Tokopedia, saya kasih ke segala macam itu ya, sama. Tapi biar biar tenang, mending Bapak masuk di ya, grup sini, nanti ya, kontek-kontekan sama admin di sini, harganya juga kita kita samakan. Tapi baik. kabarnya kita sedang mencetak gitu ya, Ya, mencetak. Kita sudah berapa kali cetakan, mudah-mudahan 1-2 bulan lagi ini selesai, insya Allah. baik, baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya Pak, sama-sama Pak Randy, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Iya, warahmatullah. tertarik banget sih pengen belajar Ini banyak sama lahan. Bunda Bu, Murni iya siap. dari Jakarta. Masya Allah, ahlan Iya. wasalan Murni, silakan. Jadi teknisnya gimana ya Ustaz kalau untuk mau belajar serius, apalagi dengan waktu yang pendek, soalnya saya belajar kok nggak bisa-bisa ya Ustadz ya gitu. Intinya sampai ya akhirnya saking pengen niatnya tetap baca Al-Quran tuh jadinya pakai latinnya tapi pakai suaranya. Masya Allah, Jadi saya Masya sehari itu Allah, bisa, maksudnya memang sekarang udah pensiun ya barusan ya, tapi itu terus-terusan saking gimana ya pengen banget akhirnya bisa gitu loh untuk yang Alhamdulillah. ibadah satu ini yang memang saya terkendala karena orang Jawa dulu juga nggak dikenalkan dari awal, jadi intinya ya lumayan lumayan ini dari tadi ditulis terus nih. Masya Allah, Jadi Masya catatannya Allah, saya banyak nih Ustaz. Alhamdulillah, Saking ya sebetulnya saking niat banget ya gitu ya Masya tapi Allah. kayaknya dengan metodenya itu lumayan memudahkan ya Ustadz Ya, dikelompokkan per gini-gini gitu ya jadi sangat ya, tertarik nanti bagaimana caranya dihubungin ke siapa gitu-gitu ya Ustadz ya ya. terima Baik, kasih. Alhamdulillah. Yang pertama saya, Masya Allah, itu sebuah ketukan, ketukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak semua orang punya dorongan, ketukan, ketertarikan yang besar semua sama ibu ya. Dengan usaha ibu sampai begitunya itu sudah yakin Allah tidak diam. Allah sudah berikan semangatnya. Nanti mudah-mudahan Allah juga jodohkan dengan metode ini dengan saya dengan tim bisa belajar sampai sampai bisa menikmati bacaan yang ibu kangenkan begitu ya. Banyak ibu, banyak. Oh, tadi ibu tanyanya bagaimana caranya? Ya, saya rasa singkat. Caranya Bismillah. Bismillah sebesar-besarnya. Silahkan. Jadi saya akan bahas lebih jauh sekalian ya masalah ini. Ada dua dalam ayat dari Al-Quran itu. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW tidak bisa baca Quran, dekap sama malaikat Jibril, lepaskan lagi, baca nggak bisa, dekap, baca nggak bisa, kemudian kasih kunci sama Allah bagaimana caranya biar bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kemudian, oh, Rasulullah menikmati. Jangankan yang tidak, jangankan yang susah, yang tidak mungkin pun Allah jadi, Allah bisa, Allah jadi bikinkan, gitu ya. Bismillah, bukan niatkannya yang murni karena Allah, berjuang sebesar-besarnya karena Allah. Kemudian Rasulullah SAW sangat, Kebetulan nama saya Murni Ustadz. murni sekali, sosok yang murnikan karena Allah, tinggal tambah Murni. karena Allah ya. Betul, betul. Iya iya Alhamdulillah. Kayak- Nah, kayaknya tinggal kemudian ya yang siap kedua, Ustadz. ya, ya, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sudah mulai bisa.
Masya Allah, jago sekali. Paling jago siapa lagi lah yang bisa baca Quran, Rasul intinya. Tapi ada ayat kedua, kata Allah SWT dalam surat Al-Qiyamah itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Diam. Bibirmu, lidahmu simpan. Jangan kau gerakan karena kau terburu-buru. Jadi tadi susah baca. Kalau kasih izin bisa. Apa penyakit keduanya buru-buru. Pengen cepet-cepet bisa, pengen cepet-cepet hatam, pengen wah, terus ya begitu. Buru-buru. Rasul pun dikat. Jangan buru-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami sendiri yang mengumpulkannya sampai engkau hafal wa qur'ana dan engkau bisa bacanya. Faida qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau malaikat sudah selesai mencontohkan, silakan ikuti. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian kewajiban kamilah yang membuatmu paham tentang Al-Quran. Jadi tugas kita niat tulus karena Allah. Kedua, jangan ada ketergesa-gesaan. Sisanya bagian Allah, sisanya bagian Allah, sisanya bagian Allah. Saya tidak tahu umur ini nanti ketemu berapa kali, bisa dalam berapa kali, tapi itu adalah prosesnya. Insya Allah kalau lihat semangatnya begini, wah, tidak lama insya Allah umurnya. Nanti cara yang kedua adalah setelah memurnikan namanya memurni dengan seilah-ilahnya karena Allah, mohon perlindungan, bantuan sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tergesa-gesa. Kemudian nanti ada link. Nanti saya ngobrol sama tim bagaimana caranya teknisnya biar Bunda nanti bisa bisa terarahkan dan memfasilitasi dengan teman-teman yang lain yang sama dengan Bunda ya. Kalau misalkan cuma satu orang, cuma Bunda saja, saya mah ahlan wa sahlan. Tidak membatasi. Saya punya beberapa kelompok itu jam segini mulai mulai. Yang lain berhalangan satu orang, malah senang dia dengan satu orang. Jadi privat. Iya, Insya senang Allah, banget Bunda. sih Ustadz ya. Insya Allah, Mbak. Insya Ini Allah, Ibu ya. soalnya satu-satunya nih yang belum belum bisa itu baca Al-Qur'annya ini loh Ustadz. Tapi kalau Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bunda ya. karena ini kan usianya juga udah senja ya, jadi intinya pengen memperbanyak bekal akhiratnya itu ya pol-polan sebisanya lah. Tapi Amin, terkendalanya di sini amin. nih Ustadz. Insya Allah Bunda. Iya, Insya Allah Bunda. ya. Insya Terima Allah kasih. Bunda ya. Ya, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu aja ya Bunda ya. Ada kabar dari kita ya. Nanti disampaikan. Siap, terima Saya kasih. akan catat nama Bunda nih Insya Allah. Ya, murni pokoknya ya, Mohon semurni orangnya. siap Insya Allah. Amin. Iya, aduh, alhamdulillah terima kasih. Sami-sama Bunda. Silakan satu dua orang lagi ya. Saya batasi ya. Biar jelas kita. Kalau masih ada. Baik, Alhamdulillah saya anggap selesai pertemuan kita sampai di sini dan sesuai dengan janji saya tidak terlalu lama 1 jam 1 jam setengahan lah ya kita pas 1 jam setengah pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberikan kita kemudahan dalam belajar Al-Quran, kemudian mengingatkan sesuatu dari Al-Quran apapun itu yang lupa. Kemudian Allah mengajarkan kita dengan Al-Quran ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita anugerah rizki untuk bisa membacanya siang dan malam, menikmatinya. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi pegangan kita di dalam kehidupan, menjadi teman kita di alam barzakh dan pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita kepada Al-Quran, Allah melimpahkan keberkahan, rahmat kepada usia ayah bunda, kepada hartanya, kepada seluruh keluarganya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah mengumpulkan kita bersama semua orang-orang yang kita cintai tanpa terkecuali dalam kebahagiaan dunia dan akhirat kelak yang abadi. Mohon maaf ayah bunda atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan acara yang sama dengan kondisi ayah bunda dan saya sendiri yang bertambah ilmu ilmu dan imannya insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Juga Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama semuanya ya. Mohon maaf. Silahkan. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.